Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu alat reproduksi pada manusia. Apa kalian sudah tahu apa itu alat reproduksi pada manusia? Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ dan proses biologis yang memungkinkan individu untuk menghasilkan turunan. Dalam manusia, sistem reproduksi terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses pembuahan dan kelahiran. Berikut adalah penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia secara umum. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam proses pembuahan. Secara anatomis, sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja bersama untuk memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Berikut penjelasan detail mengenai organ-organ dan proses dalam sistem reproduksi pria. Penjelasan 1. Testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis. Setelah diproduksi di testis, sperma kemudian bergerak ke sebuah saluran berkelok-kelok yang terletak di bagian belakang testis. 3. Vas deferens atau saluran sperma. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra. Selama ejakulasi, sperma akan bergerak melalui vas deferens menuju uretra. 4. Kelenjar seminal dan seminalis. Kelenjar seminal menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa yang memberikan energi bagi sperma untuk bergerak. 5. Prostat. Prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih mengelilingi bagian atas uretra. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang membantu menutrisi dan melindungi sperma. 6. Penis. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk menyalurkan makanan ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. 7. Uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan sperma dari saluran reproduksi saat ejakulasi terjadi. Sperma keluar melalui uretra. Hormon yang berperan dalam reproduksi pria. 1. Testosteron. Hormon utama pria yang diproduksi di testis. Testosteron berperan penting dalam perkembangan ciri seks sekunder pria, seperti suara yang lebih berat, pertumbuhan rambut tubuh, dan massa otot, serta dalam produksi sperma. 2. FSH atau follicle hormone dan LH, luteinizing hormone. Hormon-hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari di kotak dan merangsang testis untuk memproduksi sperma dan testosteron. Berikutnya ada sistem produksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan mendukung proses kehamilan. Sistem ini berbagai organ yang saling bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Berikut adalah penjelasan mengenai organ-organ utama dalam sistem reproduksi wanita. Penjelasan 1. Ovarium atau induk telur. Ovarium adalah organ utama dalam sistem reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon seks seperti estrogen dan progesteron. 2. Saluran tuba atau tuba falopi. Saluran tuba adalah saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Setelah ovulasi, sel telur yang matang akan bergerak ke dalam tuba falopi. 3. Rahim atau uterus. Rahim adalah organ berpir yang terletak di bagian tengah panggul. Fungsi utamanya adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding rahim terdiri dari lapisan otot yang disebut myometrium dan lapisan lendir yang disebut endometrium. 4. Leher
rahim atau serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Selama proses kelahiran, serviks akan melebur untuk memungkinkan bayi keluar. 5. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks keluar tubuh. Vagina memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai tempat masuknya sperma selama hubungan seksual, sebagai saluran kelahiran, dan saluran untuk menstruasi. 6. Vulva. Vulva adalah bagian luar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari sejumlah struktur termasuk labia luar, labia minor, bibir dalam, klitoris, dan lubang vagina. 7. Proses menstruasi. Menstruasi adalah darah yang terjadi setiap bulan sebagai bagian dari siklus menstruasi wanita. Jika sel telur yang dilepaskan dari ovarium tidak dibuahi, lapisan metrium akan luruh dan keluar melalui vagina. Proses ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari. 8. Proses ovulasi. Ovulasi adalah sel telur yang matang dari ovarium. Ini biasanya terjadi di tengah siklus menstruasi, sekitar hari ke-14 dalam siklus 28 hari. Evaluasi menandai periode subur ketika memungkinkan terjadinya pembuahan oleh sperma sangat tinggi. 9. Kehamilan. Jika sel terbuahi oleh sperma di tubuh falopi, maka zigot atau sel telur yang telah dibuahi akan bergerak menuju rahim untuk menempel pada lapisan endometrium. Proses ini disebut implantasi. Setelah implantasi, hormon tertentu akan diproduksi untuk mempertahankan 10. Persalinan. Persalinan adalah proses keluarnya bayi dari rahim melalui vagina. Ini terjadi setelah janin mencapai cukup usia untuk dilahirkan. Proses ini melibatkan kontraksi otot-otot rahim dan pelebaran serviks. Hormon yang terlibat dalam reproduksi wanita. Estrogen, hormon utama yang diproduksi oleh ovarium yang berperan dalam perkembangan, ciri-ciri seksual sekunder wanita, dan regulasi siklus menstruasi. Progesteron, hormon yang diproduksi setelah evaluasi untuk mempersiapkan rahim menerima embrio jika terjadinya pembuahan. Follicle Stimulating Hormone atau FSH, hormon yang merangsang perkembangan folikel atau tempat telur matang di ovarium. Lutein hormon atau LH, hormon yang memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Sekian dari saya, perkembangan reproduksi pada manusia, wanita, dan pria.